Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku suara hikmah yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda merasa sudah berusaha sekuat tenaga? Sudah berdoa hampir setiap malam, tetapi hidup tetap terasa berat dan hati tak kunjung tenang? Pernahkah Anda berkata, "Aku pasrah," tetapi di dalam hati masih penuh kecemasan, ketakutan dan kekecewaan? Bisa jadi, yang kita lakukan selama ini belum benar-benar tawakal, melainkan hanya lelah yang dibungkus dengan kata pasrah. Di dunia yang serba tidak pasti ini, manusia sering ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin rencana berjalan sesuai keinginan, ingin hasil datang tepat waktu, dan ingin hidup terasa aman. Namun semakin kuat kita menggenggam, seringkali semakin gelisah hati kita. Islam mengajarkan satu sikap hati yang mampu menenangkan jiwa di tengah ketidakpastian hidup, yaitu tawakal kepada Allah. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, bukan pula menyerah tanpa ikhtiar. Tawakal adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Orang yang benar-benar bertawakal bukanlah orang yang hidup tanpa masalah, tetapi orang yang hatinya tetap tenang meskipun masalah datang silih berganti. Mereka mungkin diuji, dilukai, bahkan kehilangan, tetapi mereka tidak kehilangan arah hidup, karena sandaran hatinya hanya satu, Allah. Dalam video ini, kita akan membahas ciri-ciri orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Bukan sekadar di lisan, tetapi tawakal yang hidup di hati, tercermin dalam sikap, dan terasa dalam setiap langkah kehidupan. Semoga video ini menjadi pengingat, bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dihidupkan dalam keseharian kita. Keyakinan penuh bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur seluruh urusan. Keyakinan ini bukan hanya muncul ketika keadaan berjalan sesuai keinginan, tetapi justru paling terasa ketika rencana hidupnya berantakan. Ia percaya bahwa di balik setiap kejadian, baik yang tampak indah maupun yang terasa menyakitkan, ada pengaturan Allah yang sempurna dan penuh hikmah. Keyakinan ini membuat hatinya tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Ketika pintu yang ia harapkan tertutup, ia tidak langsung berprasangka buruk kepada Allah. Sebaliknya, ia berkata dalam hatinya bahwa mungkin Allah sedang mengarahkannya pada jalan yang lebih baik, meskipun saat ini ia belum mampu melihatnya dengan jelas. Orang yang bertawakal memahami bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, sementara ilmu manusia sangat terbatas. Apa yang menurut manusia baik, belum tentu baik di sisi Allah, dan apa yang tampak buruk di mata manusia, bisa jadi justru membawa kebaikan besar bagi masa depan dunia dan akhiratnya. Karena keyakinan ini, ia tidak terjebak dalam penyesalan yang berlebihan. Ia tidak terus-menerus menyalahkan dirinya dengan pertanyaan, "Seandainya tadi aku begini, atau kalau saja aku memilih jalan itu." Ia belajar dari masa lalu, tetapi hatinya tetap tenang karena ia yakin takdir Allah selalu tepat. Tawakal yang sejati menjadikan seseorang mampu menerima hasil tanpa kehilangan semangat hidup. Ia paham bahwa tugasnya hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh, sementara hasil akhir sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah yang Maha mengetahui segala dampak dan konsekuensi. Dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan ini tercermin dari caranya menyikapi kegagalan. Ia tidak larut dalam keputusasaan, tetapi menjadikan kegagalan sebagai sarana muhasabah dan peningkatan diri. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya yang ikhlas. Orang yang bertawakal juga tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain. Ia yakin bahwa setiap orang memiliki jatah rezeki, ujian, dan jalan hidup masing-masing yang telah diatur oleh Allah dengan sangat adil. Perbandingan sosial tidak lagi menjadi sumber kegelisahan dalam hidupnya. Ketika doa-doanya belum dikabulkan, ia tidak serta-merta merasa ditolak. Ia yakin bahwa penundaan adalah bagian dari pengaturan Allah. Bisa jadi Allah ingin ia lebih dekat, lebih sabar, atau lebih siap menerima apa yang ia minta. Keyakinan penuh kepada pengaturan Allah juga membuatnya tidak mudah panik menghadapi masa depan. Ia memang merencanakan hidup, tetapi ia tidak menggantungkan ketenangan hatinya pada rencana tersebut. Ia tahu bahwa rencana manusia bisa berubah kapan saja, sementara rencana Allah tidak pernah salah. Dalam kondisi sulit, orang yang bertawakal mampu berkata, "Hasbiyallahu la ilaha illallah," bukan sekadar sebagai ucapan, tetapi sebagai pernyataan iman yang hidup di dalam dadanya. Kalimat ini menjadi penopang batin ketika logika dan kekuatan manusia mencapai batasnya. Ia memahami bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tidak ia ketahui. Oleh karena itu,
Ia belajar untuk tenang dalam ketidaktahuan. Ia tidak memaksa Allah untuk menjelaskan semua hikmah saat itu juga. Karena ia percaya bahwa pemahaman akan datang pada waktu yang tepat. Keyakinan ini melahirkan sikap rida, yaitu menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, tanpa menghilangkan usaha untuk menjadi lebih baik. Rida bukan berarti pasrah tanpa daya, tetapi ketenangan hati dalam menerima takdir. Orang yang bertawakal tidak memandang musibah sebagai tanda kebencian Allah. Ia justru melihatnya sebagai bentuk perhatian dan pendidikan dari Rabb-Nya. Ia yakin bahwa Allah sedang membersihkan dosa atau mengangkat derajatnya melalui ujian tersebut. Dalam kondisi lapang, keyakinan ini menjaga dirinya dari kesombongan. Ia sadar bahwa semua keberhasilan hanyalah karunia Allah, bukan semata hasil kecerdasan atau kerja kerasnya. Tawakal membuatnya tetap rendah hati di puncak keberhasilan. Ia juga tidak terlalu takut kehilangan dunia, karena ia yakin bahwa yang mengatur rezeki adalah Allah, bukan manusia atau keadaan. Ketakutan berlebihan terhadap masa depan perlahan digantikan oleh rasa aman bersama Allah. Keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur membuat hidupnya terasa lebih ringan. Beban mental yang biasanya muncul karena keinginan mengendalikan segalanya mulai berkurang. Ia belajar menyerahkan hal-hal di luar kemampuannya kepada Allah. Dalam pengambilan keputusan, ia tetap berpikir, bermusyawarah, dan berikhtiar. Namun setelah itu, ia menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang, tanpa terus-menerus dihantui rasa takut salah memilih. Orang yang bertawakal memahami bahwa hidup bukan tentang selalu mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi tentang mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk semakin dekat kepada Allah. Perspektif ini mengubah cara pandangnya terhadap kebahagiaan. Ia melihat hidup sebagai perjalanan iman, bukan sekadar pencapaian duniawi. Setiap kejadian adalah bagian dari skenario Allah untuk membentuk jiwanya agar lebih matang, sabar, dan bergantung hanya kepadanya. Inilah ciri pertama orang yang benar-benar bertawakal. Keyakinan yang utuh dan hidup bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur segala urusan. Dari keyakinan inilah lahir ketenangan, kekuatan, dan keberanian menghadapi apapun yang telah dan akan terjadi. Bersungguh-sungguh dalam usaha sebelum berserah diri. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah memahami bahwa tawakal tidak pernah berdiri sendiri tanpa usaha. Ia sadar bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk bergerak, berikhtiar, dan menggunakan seluruh kemampuan yang telah dianugerahkan. Tawakal bukan alasan untuk diam, melainkan puncak dari sebuah perjuangan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam pandangannya, usaha adalah bentuk ketaatan. Ketika ia bekerja, belajar, atau berjuang, ia melakukannya bukan semata-mata untuk hasil duniawi, tetapi sebagai wujud penghambaan kepada Allah. Setiap langkah usaha ia niatkan sebagai ibadah, sehingga lelah pun berubah menjadi pahala. Ia tidak menunggu keajaiban turun dari langit tanpa bergerak. Ia memahami sunatullah, bahwa hasil biasanya datang setelah proses. Karena itu, ia tidak malu memulai dari bawah, tidak gengsi belajar dari kesalahan, dan tidak cepat menyerah, hanya karena jalan terasa berat. Orang yang bertawakal tidak menggantungkan harapannya pada keberuntungan semata. Ia menyadari bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana, sehingga usaha yang sungguh-sungguh akan selalu bernilai, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Ketika menghadapi tugas atau tanggung jawab, ia melaksanakannya dengan profesional dan sepenuh hati. Ia tidak bekerja setengah-setengah lalu berkata, "Ini sudah takdir." Baginya, menyempurnakan usaha adalah bagian dari adab kepada Allah yang maha sempurna. Ia juga memahami bahwa malas bukanlah tawakal. Malas adalah penyakit hati yang sering dibungkus dengan dalih berserah diri. Orang yang bertawakal justru paling malu jika tidak memaksimalkan potensi yang telah Allah titipkan kepadanya. Dalam proses berusaha, ia tetap menyadari keterbatasan dirinya. Ia tidak sombong dengan kemampuan, kecerdasan, atau pengalaman yang dimiliki. Ia tahu bahwa semua itu hanyalah sarana, bukan penentu hasil akhir. Setiap kali memulai sesuatu, hatinya bergantung kepada Allah. Ia berdoa sebelum melangkah, memohon pertolongan agar diberi kemudahan, keberkahan, dan dijauhkan dari kesalahan. Doa menjadi napas yang menyertai setiap ikhtiarnya. Ketika menghadapi hambatan, ia tidak langsung berhenti. Ia mencari jalan lain, memperbaiki strategi, dan belajar dari kegagalan. Ia yakin bahwa usaha yang terus diperbaiki adalah bentuk kesungguhan yang dicintai Allah. Orang yang bertawakal tidak takut mencoba selama caranya halal dan niatnya lurus. Ia tidak membiarkan rasa takut gagal melumpuhkan langkahnya. Baginya, kegagalan bukan akhir,
tetapi bagian dari perjalanan menuju hasil terbaik menurut Allah. Ia tidak menunda-nunda kewajiban dengan alasan menunggu waktu yang sempurna. Ia sadar bahwa waktu sempurna jarang datang, dan keberanian untuk memulai adalah kunci dari banyak keberhasilan. Dalam berusaha, ia menjaga kejujuran dan etika. Ia tidak menghalalkan segala cara demi hasil. Tawakal membuatnya yakin bahwa rezeki yang bersih dan berkah lebih menenangkan daripada hasil besar yang diperoleh dengan cara yang melanggar nilai-nilai Allah. Ia juga tidak menggantungkan usaha pada manusia semata. Ia boleh bekerja sama, meminta bantuan, dan bermusyawarah, tetapi hatinya tidak bersandar kepada makhluk. Ia tahu bahwa manusia bisa mengecewakan, sedangkan Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika hasil usaha mulai terlihat, ia tidak langsung merasa aman. Ia tetap rendah hati dan terus berusaha, karena ia sadar bahwa keberhasilan hari ini tidak menjamin kemudahan esok hari tanpa pertolongan Allah. Jika hasilnya belum sesuai harapan, ia tidak merasa sia-sia. Ia yakin bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik akan dicatat oleh Allah, meskipun buahnya tidak langsung terlihat di dunia. Orang yang bertawakal memahami bahwa usaha adalah bentuk tanggung jawab, sedangkan hasil adalah hak prerogatif Allah. Pemahaman ini membebaskan hatinya dari tekanan berlebihan terhadap hasil. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak diperbudak oleh hasil. Ia melakukan yang terbaik hari ini, lalu menyerahkan kelanjutannya kepada Allah dengan hati yang tenang. Sikap ini membuatnya lebih konsisten dalam berbuat baik. Ia tidak mudah putus asa ketika gagal, dan tidak mudah terlena ketika berhasil. Hidupnya berjalan seimbang antara ikhtiar dan penyerahan diri. Bagi orang yang bertawakal, usaha adalah bentuk cinta kepada Allah. Ia berusaha karena Allah memerintahkan, dan ia berserah diri karena Allah Maha menentukan. Inilah ciri kedua orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Ia bersungguh-sungguh dalam usaha, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan dan ketenangan hati. Hati yang tenang dalam segala keadaan. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah memiliki ciri yang sangat jelas pada kondisi hatinya, yaitu ketenangan yang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Ketenangan ini bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena hatinya telah menemukan tempat bergantung yang benar. Ia menyadari bahwa kegelisahan sering muncul ketika hati terlalu bergantung pada sesuatu yang rapuh. Sedangkan tawakal memindahkan sandaran hati itu sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kokoh dan tidak pernah mengecewakan. Dalam keadaan sulit, ketika banyak orang diliputi kecemasan dan ketakutan berlebihan, orang yang bertawakal justru mampu menjaga kestabilan batinnya. Ia boleh bersedih, ia boleh menangis, tetapi ia tidak tenggelam dalam keputusasaan. Kesedihan tidak membuatnya jauh dari Allah, justru mendekatkannya. Ia tahu bahwa setiap air mata yang jatuh dalam kesabaran tidak pernah sia-sia di sisi Rabb-Nya. Ketenangan hati ini lahir dari keyakinan bahwa tidak ada satupun kejadian yang luput dari pengetahuan dan kehendak Allah. Ia memahami bahwa apapun yang menimpanya sudah melalui izinnya, sehingga tidak ada gunanya melawan takdir dengan kemarahan atau penolakan. Hatinya belajar untuk berkata, inilah yang Allah pilihkan. Meskipun akalnya belum sepenuhnya memahami hikmahnya, orang yang bertawakal tidak membiarkan pikirannya terus-menerus dikuasai oleh skenario terburuk tentang masa depan. Ia memang memikirkan kemungkinan, tetapi tidak hidup dalam ketakutan. Ia sadar bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dihadapi bersama Allah. Keyakinan inilah yang membuat langkahnya lebih ringan, meskipun jalan terasa panjang. Ketika menghadapi tekanan hidup, ia tidak melarikan diri kepada hal-hal yang merusak hati. Ia tidak menenangkan diri dengan maksiat atau pelarian yang semu. Sebaliknya, ia kembali kepada Allah melalui doa, zikir, dan sujud yang panjang. Di sanalah ia menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, dalam bentuk apapun. Orang yang bertawakal juga tidak mudah tersulut emosi oleh perlakuan manusia. Ia memahami bahwa manusia bisa bersalah, bisa mengecewakan, dan bisa berubah. Ia memilih untuk tidak menggantungkan ketenangan hatinya pada sikap orang lain. Baginya, ridha Allah jauh lebih penting daripada penilaian manusia yang tidak pernah benar-benar tetap. Ketenangan hatinya terlihat ketika menghadapi masalah yang sama berulang kali. Ia tidak berkata, "Mengapa aku lagi? Aku lagi," dengan nada protes kepada Allah. Ia bertanya dengan cara yang lebih dewasa, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Pertanyaan ini mengubah beban menjadi pelajaran, dan luka menjadi sarana pendewasaan iman. Dalam kondisi lapang, ketenangan ini menjaga dirinya dari rasa takut kehilangan. Ia menikmati nikmat yang ada tanpa dihantui kecemasan berlebihan, bahwa semua itu akan hilang. Ia tahu
bahwa nikmat adalah titipan, bukan milik mutlak. Jika Allah mengambilnya kembali, ia yakin Allah juga mampu menggantinya dengan cara yang lebih baik. Orang yang bertawakal tidak hidup dalam penyesalan masa lalu yang berlebihan. Ia mengakui kesalahan, bertaubat, dan memperbaiki diri, tetapi tidak terus-menerus menghukum dirinya sendiri. Ia percaya bahwa Allah Maha Pengampun dan bahwa masa lalu tidak seharusnya menjadi penjara bagi masa depan seseorang yang ingin berubah. Ketenangan hati ini juga tampak dalam caranya menunggu. Ia tidak gelisah ketika doanya belum dikabulkan. Ia tidak merasa tertinggal ketika orang lain tampak lebih dulu berhasil. Ia memahami bahwa waktu Allah tidak pernah terlambat, dan apa yang datang sesuai waktunya akan terasa lebih tepat dan lebih berkah. Saat menghadapi keputusan besar, ia memang berpikir dan berusaha memilih yang terbaik. Tetapi setelah itu hatinya tidak terus diguncang oleh rasa takut salah memilih. Ia menyerahkan hasilnya kepada Allah, lalu melangkah dengan keyakinan bahwa Allah akan menuntunnya, bahkan jika ia sempat keliru dalam memahami jalan. Orang yang bertawakal juga mampu menerima kenyataan pahit tanpa kehilangan kelembutan hati. Ia tidak menjadi keras, sinis, atau penuh kecurigaan hanya karena pernah terluka. Ia tetap memilih berprasangka baik kepada Allah, meskipun pengalaman hidup tidak selalu ramah kepadanya. Ketenangan ini bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tidak dikendalikan oleh masalah. Ia menghadapi satu persatu dengan kesadaran bahwa setiap ujian memiliki batas dan setiap kesulitan selalu disertai kemudahan. Meskipun kemudahan itu datang dalam bentuk yang tidak selalu ia duga. Dalam hubungan sosial, orang yang bertawakal tidak mudah terseret konflik yang melelahkan hati. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tidak merasa harus selalu membela diri atau memenangkan setiap perdebatan. Karena harga dirinya tidak bergantung pada pengakuan manusia. Ia juga tidak takut sendirian dalam kebenaran. Ketika pilihannya tidak sejalan dengan banyak orang, ia tetap tenang karena sandarannya bukanlah mayoritas, melainkan ridha Allah. Keyakinan ini membuatnya kuat tanpa harus menjadi keras. Orang yang bertawakal memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap hidup. Ia melihat ujian bukan hanya sebagai penderitaan, tetapi sebagai proses pembentukan jiwa. Ia yakin bahwa Allah sedang membangun sesuatu di dalam dirinya yang tidak akan pernah terwujud tanpa tekanan dan kesabaran. Ketenangan hatinya membuat ia lebih mudah bersyukur. Ia tidak menunggu hidup sempurna untuk bersyukur, tetapi bersyukur di tengah ketidaksempurnaan. Rasa syukur inilah yang memperluas ketenangan dan menguatkan tawakalnya dari waktu ke waktu. Dalam kelelahan, ia tahu kemana harus kembali. Dalam kebingungan, ia tahu kepada siapa harus mengadu. Ia tidak memikul beban hidup sendirian, karena ia sadar bahwa Allah selalu membersamainya, bahkan ketika ia merasa paling lemah. Orang yang bertawakal tidak menuntut hidup untuk selalu mudah, tetapi ia meminta hatinya untuk selalu kuat dan tenang bersama Allah. Doanya bukan sekadar agar masalah diangkat, tetapi agar Allah menguatkannya dalam menghadapi apapun yang ditetapkan. Inilah ciri ketiga orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Hatinya tenang dalam segala keadaan, bukan karena ia menguasai hidup sepenuhnya, tetapi karena ia telah menyerahkan hidupnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan dan keimanan. Tidak bergantung kepada manusia, tetapi kepada Allah. Salah satu tanda paling jelas dari orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah adalah ia tidak menggantungkan hatinya kepada manusia. Ia memahami bahwa manusia, sebaik apapun niatnya, tetap memiliki keterbatasan, kelemahan, dan perubahan. Karena itu, ia tidak menjadikan manusia sebagai sumber utama harapan, ketenangan, dan rasa aman dalam hidupnya. Orang yang bertawakal tidak menaruh seluruh harapannya pada bantuan manusia, jabatan seseorang, atau kedekatan relasi. Ia boleh berharap, ia boleh meminta tolong, tetapi hatinya tetap bersandar kepada Allah. Jika manusia membantu, ia bersyukur. Jika manusia mengecewakan, hatinya tidak hancur, karena sandaran utamanya tidak pernah berpindah dari Allah. Ia sadar bahwa terlalu bergantung kepada manusia seringkali melahirkan kekecewaan yang dalam. Ketika harapan tidak terpenuhi, hati mudah terluka, marah, bahkan menyalahkan takdir. Tawakal membebaskannya dari beban itu, karena ia tidak menuntut manusia untuk menjadi sempurna dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan sosial, ia tetap berbuat baik tanpa perhitungan berlebihan. Ia menolong tanpa selalu menunggu balasan, karena niatnya bukan untuk manusia, melainkan untuk Allah. Ketika kebaikannya tidak dibalas, ia tidak merasa sia-sia, sebab ia yakin balasan dari Allah jauh lebih pasti dan lebih bernilai. Orang yang bertawakal tidak menjilat demi pertolongan, tidak merendahkan diri demi perhatian, dan tidak mengorbankan prinsip
demi disukai manusia. Ia menjaga kehormatannya, karena ia yakin kemuliaan datang dari Allah, bukan dari persetujuan atau pujian makhluk. Ia juga tidak takut kehilangan manusia. Ketika seseorang pergi dari hidupnya, menjauh, atau berubah, ia bersedih sewajarnya, tetapi tidak hancur. Ia memahami bahwa yang benar-benar menetap dalam hidupnya hanyalah Allah. Sedangkan manusia hanyalah bagian dari perjalanan yang bisa datang dan pergi. Dalam urusan rezeki, orang yang bertawakal tidak melihat manusia sebagai sumber. Ia tidak merasa bahwa hidupnya bergantung pada satu atasan, satu klien, atau satu peluang. Ia yakin bahwa rezeki datang dari Allah melalui banyak pintu yang seringkali tidak ia sangka-sangka. Keyakinan ini membuatnya tidak takut berkata jujur, meskipun berisiko. Ia tidak mudah tergoda untuk mengorbankan nilai demi mempertahankan hubungan atau keuntungan sesaat. Tawakal memberinya keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun terasa lebih berat. Orang yang bertawakal tidak merasa rendah ketika harus meminta tolong, dan tidak merasa tinggi ketika dimintai tolong. Ia menjaga keseimbangan hati, karena ia tahu bahwa semua manusia sama-sama membutuhkan pertolongan Allah, apapun posisi dan perannya. Ia juga tidak menggantungkan harga dirinya pada penilaian orang lain. Pujian tidak membuatnya terbang, dan celaan tidak menjatuhkannya terlalu dalam. Ia cukup tenang mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui isi hatinya dan niat di balik setiap perbuatannya. Ketika berdoa, ia tidak hanya meminta agar manusia berubah sesuai keinginannya, tetapi ia meminta agar Allah menguatkan hatinya dalam menghadapi manusia. Fokus doanya bukan mengendalikan orang lain, melainkan memperbaiki dirinya sendiri di hadapan Allah. Orang yang bertawakal memahami bahwa cinta manusia bisa berkurang, perhatian bisa bergeser, dan janji bisa dilupakan. Namun cinta Allah tidak pernah pudar, perhatiannya tidak pernah lalai, dan janjinya tidak pernah ingkar. Keyakinan inilah yang menjadi sumber ketenangan terdalam dalam hidupnya. Ia tidak menutup diri dari manusia, tetapi ia tidak menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada manusia. Ia bersosialisasi dengan sehat, mencintai dengan bijak, dan berharap dengan terukur agar hatinya tetap utuh bersama Allah. Dalam konflik, ia tidak sibuk mencari pembenaran dari banyak orang. Ia lebih sibuk memastikan bahwa sikapnya diridhoi Allah. Ia sadar bahwa dukungan manusia tidak selalu menandakan kebenaran, dan penolakan manusia tidak selalu berarti kesalahan. Orang yang bertawakal tidak hidup dalam ketergantungan emosional yang berlebihan. Ia tidak merasa hidupnya hampa tanpa validasi orang lain. Ia merasa cukup karena hubungannya dengan Allah terjaga, meskipun hubungan dengan manusia kadang tidak sempurna. Ia juga tidak takut ditinggalkan ketika memilih taat. Ia yakin bahwa siapapun yang ditinggalkan karena Allah akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, meskipun bentuknya tidak selalu berupa manusia. Ketika menghadapi pengkhianatan atau kekecewaan, ia tidak menjadi pahit. Ia menjadikan pengalaman itu sebagai pengingat untuk kembali meluruskan sandaran hatinya. Ia belajar bahwa hati yang terlalu berharap kepada manusia akan mudah goyah, sedangkan hati yang bergantung kepada Allah akan tetap kokoh. Orang yang bertawakal menjadikan Allah sebagai tempat bergantung terakhir dan pertama. Ia memulai harapan dengan Allah dan mengakhirinya dengan Allah, apapun jalan yang ditempuh melalui manusia. Sikap ini membuat hidupnya lebih merdeka. Ia tidak terikat oleh rasa takut kehilangan dukungan manusia, dan tidak tertekan oleh keinginan untuk selalu menyenangkan semua orang. Ia hidup untuk Allah, bukan untuk memenuhi ekspektasi makhluk. Ia tetap menghormati manusia, tetapi tidak mengultuskannya. Ia mencintai manusia, tetapi tidak mengabdi kepadanya. Ia bekerja bersama manusia, tetapi berserah diri hanya kepada Allah. Inilah ciri keempat orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Ia berhubungan dengan manusia secara sehat, tetapi menggantungkan seluruh harapan, ketenangan, dan kekuatannya hanya kepada Allah yang Maha tidak pernah mengecewakan. Lapang menerima hasil dan ketetapan Allah. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah memiliki kelapangan hati dalam menerima apapun hasil dari usahanya. Ia memahami bahwa hasil tidak selalu sama dengan harapan, dan ketetapan Allah tidak selalu sejalan dengan rencana manusia. Namun perbedaan inilah yang ia terima dengan kesadaran iman, bukan dengan perlawanan batin yang melelahkan. Kelapangan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Ia percaya bahwa apa yang Allah berikan, apa yang Allah tunda, dan apa yang Allah ambil, semuanya berada dalam lingkup kasih sayang dan hikmah yang tidak pernah kosong. Ketika hasil yang ia terima lebih kecil dari yang diharapkan,
ia tidak merasa hidupnya gagal. Ia tidak mengukur nilai dirinya dari capaian dunia semata. Ia sadar bahwa nilai seorang hamba di sisi Allah ditentukan oleh keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan iman, bukan oleh angka, gelar, atau pengakuan manusia. Orang yang bertawakal tidak memprotes takdir dengan keluhan yang berlarut-larut. Ia boleh mengungkapkan rasa lelah dan sedihnya kepada Allah, tetapi ia menjaga lisannya dari kata-kata yang mencerminkan ketidakridaan. Ia tahu bahwa kelapangan hati adalah kunci agar takdir terasa lebih ringan. Ia tidak membandingkan hasil hidupnya dengan hasil hidup orang lain secara berlebihan. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki jalan, ujian, dan waktu panen yang berbeda. Apa yang cepat bagi orang lain bisa jadi memang belum waktunya untuk dirinya. Ketika kehilangan sesuatu yang sangat ia cintai, orang yang bertawakal merasakan luka, tetapi ia tidak kehilangan arah. Ia memahami bahwa tidak semua kehilangan adalah hukuman, dan tidak semua yang diambil adalah keburukan. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk digantikan dengan yang lebih baik. Meskipun pengganti itu datang dalam bentuk yang tidak langsung ia sadari. Kelapangan hati membuatnya tidak menyimpan kemarahan kepada takdir. Ia tidak hidup dalam penolakan terhadap kenyataan. Ia belajar menerima sambil terus memperbaiki diri. Karena ia tahu bahwa melawan takdir hanya akan menguras energi tanpa mengubah apapun. Orang yang bertawakal tidak terjebak dalam pertanyaan, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dengan nada putus asa, ia mengganti pertanyaan itu menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dan perbaiki dari kejadian ini?" Pergeseran sudut pandang ini membuat hidupnya lebih bermakna. Ia juga tidak merasa iri ketika melihat orang lain mendapatkan apa yang ia impikan. Ia mampu berkata dalam hati bahwa setiap orang memiliki bagiannya masing-masing, dan apa yang luput darinya bukan berarti bukan rezekinya. Tawakal menjaga hatinya tetap bersih dari penyakit hasad. Ketika doa-doanya dijawab dengan cara yang berbeda, ia tidak merasa diabaikan. Ia percaya bahwa Allah selalu menjawab doa, entah dengan memberi, menunda, atau mengganti dengan yang lebih baik. Keyakinan ini menumbuhkan kelapangan dalam menunggu. Orang yang bertawakal tidak menutup diri dari rasa sedih, tetapi ia tidak membiarkan kesedihan berlarut-larut hingga memadamkan harapan. Ia memberi ruang bagi dirinya untuk berproses, namun tetap menjaga hubungannya dengan Allah agar tidak terputus oleh luka. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu tentang mendapatkan, tetapi seringkali tentang melepaskan keinginan yang tidak ditakdirkan, melepaskan hubungan yang tidak sehat, dan melepaskan impian yang ternyata bukan jalan terbaik baginya. Kelapangan hati ini membuatnya lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil. Ia tidak menunggu hidup ideal untuk bersyukur, karena ia sadar bahwa syukur adalah pintu datangnya ketenangan dan keberkahan. Dalam kondisi terburuk sekalipun, orang yang bertawakal masih mampu menemukan alasan untuk bersyukur. Ia bersyukur karena masih diberi iman, masih diberi kesempatan untuk mendekat kepada Allah, dan masih diberi harapan selama nafas belum terhenti. Ia tidak memaksakan kehendaknya kepada Allah. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi ia juga siap menerima apapun keputusan Allah baginya. Doa bukan alat untuk memaksa takdir, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Penentu takdir. Orang yang bertawakal belajar menerima hidup apa adanya, tanpa berhenti berusaha menjadi lebih baik. Ia tidak terjebak antara penolakan dan kepasrahan yang salah, tetapi berada di tengah, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dan menerima hasil dengan lapang dada. Kelapangan ini membuat hatinya lebih ringan menjalani hari-hari. Ia tidak dibebani oleh tuntutan berlebihan terhadap hidup. Ia menjalani hidup dengan kesadaran bahwa apa yang menjadi miliknya tidak akan tertukar, dan apa yang bukan miliknya tidak akan pernah benar-benar ia miliki. Ia tidak menyesali keputusan yang sudah berlalu secara berlebihan. Ia mengambil pelajaran, lalu melangkah ke depan. Tawakal membantunya berdamai dengan masa lalu, tanpa terperangkap di dalamnya. Orang yang bertawakal memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hasil yang selalu sesuai keinginan, tetapi pada hati yang mampu menerima ketetapan Allah dengan iman dan kepercayaan penuh. Kelapangan menerima hasil dan takdir inilah yang menjadi ciri kelima orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Sebuah kelapangan yang menumbuhkan ketenangan, kekuatan, dan kedewasaan jiwa dalam menjalani kehidupan. Tidak takut kehilangan dunia karena yakin kepada Allah. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah memiliki pandangan yang berbeda terhadap dunia dan segala isinya. Ia tidak membenci dunia, tetapi ia juga tidak menggenggamnya terlalu erat. Ia memahami bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan akhir, sehingga kehilangan dunia tidak pernah ia anggap sebagai akhir dari segalanya. Keyakinan kepada Allah membuatnya tidak hidup dalam ketakutan berlebihan,
terhadap kehilangan harta, jabatan, kenyamanan, atau status. Ia sadar bahwa semua yang ia miliki hari ini adalah titipan. Dan setiap titipan memiliki kemungkinan untuk diambil kembali oleh sang pemilik sejati. Orang yang bertawakal tidak membangun rasa aman pada hal-hal yang fana. Ia boleh bekerja keras, mengumpulkan, dan menjaga apa yang ia miliki, tetapi hatinya tidak terikat secara berlebihan. Jika suatu hari semuanya berubah, ia tahu kepada siapa harus kembali. Ketika dihadapkan pada pilihan antara ketaatan dan keuntungan dunia, orang yang bertawakal tidak ragu memilih taat meskipun harus kehilangan sesuatu. Ia yakin bahwa apapun yang ditinggalkan, karena Allah tidak akan benar-benar hilang, melainkan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jika bukan di dunia, maka di akhirat. Ia tidak takut hidup sederhana setelah terbiasa hidup lapang. Ia memahami bahwa kemuliaan hidup tidak diukur dari banyaknya kepemilikan, melainkan dari ketenangan hati dan keberkahan yang menyertai. Tawakal membuatnya mampu berdiri tegak, meskipun dunia tidak selalu berpihak. Orang yang bertawakal tidak panik ketika penghasilannya berkurang atau pintu rezeki tertutup. Ia tetap berusaha, tetapi hatinya tidak runtuh. Ia percaya bahwa Allah memiliki banyak cara untuk memberi rezeki yang tidak selalu sesuai dengan perhitungan manusia. Ketakutan kehilangan dunia seringkali membuat seseorang berkompromi dengan nilai. Namun orang yang bertawakal justru semakin teguh saat diuji dengan kehilangan. Ia tidak mengorbankan prinsip demi mempertahankan kenyamanan sesaat. Ia juga tidak memaksakan diri mengejar dunia hingga melupakan Allah. Ia sadar bahwa dunia yang dikejar tanpa tawakal justru sering membawa kegelisahan. Sedangkan dunia yang diserahkan kepada Allah akan terasa lebih ringan dan berkah. Orang yang bertawakal memahami bahwa rezeki tidak hanya berbentuk materi. Kesehatan, ketenangan, iman, keluarga yang baik, dan hati yang lapang adalah rezeki besar yang sering luput dari perhitungan manusia. Kehilangan satu bentuk rezeki bisa jadi diganti dengan bentuk lain yang lebih menenangkan. Ia tidak merasa rendah ketika harus hidup dalam keterbatasan. Ia tidak minder, tidak iri, dan tidak merasa gagal. Ia yakin bahwa Allah menilai hambanya bukan dari seberapa banyak ia memiliki, tetapi dari seberapa baik ia menjaga iman dalam segala kondisi. Ketika melihat orang lain hidup lebih mewah, orang yang bertawakal tidak terguncang. Ia tidak merasa tertinggal. Ia memahami bahwa kelapangan dunia bukan selalu tanda cinta Allah, sebagaimana kesempitan dunia bukan selalu tanda murkanya. Ia juga tidak takut berkata cukup. Ia tahu kapan harus berhenti mengejar sesuatu yang justru menjauhkan hatinya dari Allah. Tawakal memberinya keberanian untuk melepaskan ambisi yang berlebihan demi menjaga ketenangan jiwa. Orang yang bertawakal tidak menjadikan dunia sebagai sumber kebahagiaan utama. Karena itu, ketika dunia berkurang, kebahagiaannya tidak ikut runtuh. Ia memiliki sumber kebahagiaan lain yang lebih stabil, yaitu kedekatannya dengan Allah. Dalam menghadapi perubahan hidup yang drastis, ia tidak kehilangan jati diri. Ia tetap menjadi hamba Allah yang sama. Dengan komitmen iman yang tidak berubah, meskipun keadaan berubah, ia memahami bahwa dunia seringkali diuji dengan kehilangan, agar hati tidak terlalu bergantung. Orang yang bertawakal menerima ujian ini sebagai pengingat untuk kembali meluruskan niat dan sandaran hidup. Ketika Allah menahan sebagian dunia darinya, ia tidak langsung merasa ditinggalkan. Ia justru introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena ia yakin bahwa penahanan dunia bisa jadi bentuk perlindungan dari sesuatu yang lebih buruk. Orang yang bertawakal tidak mengukur keberhasilan hidup dari seberapa banyak dunia yang ia kumpulkan. Ia mengukur keberhasilan dari seberapa dekat ia kepada Allah di setiap fase kehidupannya. Ia tidak takut miskin selama imannya terjaga. Ia tidak takut jatuh selama Allah tetap bersamanya. Keyakinan ini memberinya keberanian menghadapi hidup tanpa ketergantungan berlebihan pada dunia. Ketika dunia datang, ia bersyukur dan menggunakan dengan baik. Ketika dunia pergi, ia bersabar dan tetap menjaga adab kepada Allah. Kedua keadaan ini ia jalani dengan hati yang sama, hati yang bertawakal. Inilah ciri keenam orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Ia tidak takut kehilangan dunia, karena keyakinannya kepada Allah jauh lebih besar daripada kecintaannya kepada apapun yang bersifat sementara. Jika hari ini hidup terasa berat, jika doa-doa belum juga terjawab, dan jika hati sering diliputi kegelisahan, mungkin bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati kita belum sepenuhnya berserah. Tawakal bukan tentang berhenti berharap, melainkan tentang memindahkan seluruh harapan itu hanya kepada Allah. Mulailah hari ini dengan meluruskan sandaran hati. Lakukan usaha terbaikmu, jaga niatmu, lalu serahkan hasilnya kepada Allah tanpa syarat. Belajarlah tenang ketika rencana berubah,
lapang ketika hasil tidak sesuai, dan tetap taat meskipun dunia tidak selalu ramah. Jangan tunda untuk kembali kepada Allah. Jangan tunggu hidup sempurna untuk bertawakal. Justru di tengah kekurangan, di sanalah tawakal paling dibutuhkan dan paling bermakna. Jika video ini bermanfaat dan mengetuk hati Anda, silakan klik like sebagai dukungan agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tulis di kolom komentar pengalaman Anda tentang tawakal atau pelajaran apa yang paling Anda rasakan dari video ini, agar kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak tertinggal pengingat iman berikutnya yang insya Allah akan terus menemani perjalanan hati kita menuju Allah. Bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang lelah, yang sedang diuji, dan yang sedang belajar berserah diri. Karena bisa jadi satu share, Anda menjadi sebab tenangnya hati seseorang. Semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang benar-benar bertawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.